Hitungan 10 ya, semuanya sudah beres. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2. Ya, siapkan bukunya. Oke. Nah, oke. Yuk. Oke, kita akan belajar. Sudah nggak ada suara. Akan belajar beberapa hal. Kayaknya ini ada hal baru. Jadi saya akan minta catat dulu ya. Catat beberapa catatan berikut ini. Bentar. Tentang informasi. Ya, kita akan bicara tentang apa itu informasi. Kemudian tentang bagaimana cara menuliskan informasi. Informasi merupakan kabar mengenai suatu hal, peristiwa, atau kejadian. Jadi kalau kamu mendengar suatu berita, itu sama dengan informasi. Nah, informasi yang baik itu memiliki beberapa ciri-ciri. Ada beberapa ciri-ciri informasi yang baik. Yang pertama adalah terbaru, faktual, artinya sesuai fakta. Terbaru itu nama lainnya aktual. Kemudian sesuai fakta atau kenyataan, itu nama lainnya faktual. Kemudian yang ketiga, ciri informasi yang baik adalah tepat waktu. Kemudian relevan. Relevan itu artinya cocok dengan pembaca atau penerima berita. Dan yang terakhir adalah konsisten. Itu bicara tentang ciri-ciri berita atau informasi. Nah, informasi sendiri bisa ditemukan di mana saja. Informasi bisa ditemukan baik di media cetak maupun di media elektronik.
Sudah? Sudah atau belum? Sudah? Oke. Baik, sekarang saya akan melanjutkan ke pertanyaan yang tadi. Mulai dari ini ya. Tulisannya agak blur ya. Mulai dari ini ya, nomor 1. Kabar mengenai suatu hal, peristiwa atau kejadian disebut informasi. Ya, betul, informasi yang baru saja saya jelaskan ya. Jadi ini kabar atau suatu peristiwa atau kejadian. Kedua, Joshua. Kata-kata yang digunakan untuk menanyakan jumlah adalah berapa? Berapa? Betul. Ya, kalau jumlah menggunakan kata tanya berapa. Lanjut. Dibaca dulu kalian. Hari ini adalah image jumlah yang disebabkan oleh kornet deteksi gejala muncul difteri adalah sakit tenggorokan, Demam serta terbentuknya. satu bentuk lapisan pada amandel dan tenggorokan. Dalam kasus stadium lanjut, infeksi dapat menyebar ke organ tubuh lain seperti jantung dalam sistem saraf. Ini infeksi kulit juga ditemukan ada beberapa pasien racun yang dirasakan oleh Corynebacterium dapat berbahaya apabila tersebar ke bagian tubuh yang lain. Cara terbaik mencegah difteri adalah dengan vaksinasi di Indonesia. Vaksin difteri biasanya diberikan lewat imunisasi DTP, difteri, tetanus, dan pertusis sebanyak 5 kali sejak mulai usia 2 bulan. Anak harus mendapat vaksin DTP 2 kali pada usia 2, 3 bulan, 4 bulan, atau 11 bulan, dan usia 4 tahun. Nama bakteri yang menyebabkan penyakit difteri adalah Corynebacterium. Nah, Corynebacterium ya, Corynebacterium itu biasanya ada di air juga ada ya. Coba makanya kenapa harus cuci tangan, harus bersih supaya tidak kena penyakit difteri. Lanjut nomor 4, Ishak. Dan kandungan berinteraksi dalam organ seperti jantung dan sistem saraf. Ya, jantung dan sistem saraf, betul. Oke, lanjut nomor 5, Daniel. Gejala munculnya difteri adalah sakit tenggorokan, demam seperti ini, terbentuknya lapisan pada amandel dan tenggorokan. Kalimat pertanyaan yang tepat untuk kalimat jawaban tersebut adalah Ya, bikin kalimat pertanyaan. apa gejalanya dari beliau? Apa munculnya difteri? Apa gejala munculnya difteri? Oke, good. Lanjut berikutnya. Nia. Cara terubah
bakteri adalah melalui imunisasi DPT. Ya, imunisasi DPT ya, atau vaksin DPT. Lanjut nomor 7. Nomor 7. Ini Joshua. Ayo, nomor 7. Racun yang dihasilkan oleh Corynebacterium dapat berbahaya apabila tersebar ke bagian tubuh yang lain. Kalimat pertanyaan yang tepat untuk kalimat jawaban tersebut adalah apa racun yang dihasilkan oleh Corynebacterium? bukan apa. Itu kan bukan menjelaskan tentang apa. Ayo, pikir baik-baik. Mengapa racun yang dihasilkan oleh Corynebacterium dapat berbahaya apabila tersebar ke bagian tubuh yang lain? Enggak, bukan. Enggak ada penjelasan tentang itu. Ayo, dipikir baik-baik. Racun yang dihasilkan oleh Corynebacterium dapat berbahaya apabila tersebar ke bagian tubuh yang lain. Apa pertanyaannya? Yang pas? Racun yang dihasilkan oleh Corynebacterium. Bukan apa yang racun. Enggak ada pertanyaan apa racunnya. Ayo. Ini pertanyaan sebab ya. Oleh Corynebacterium. Apa? Ayo, racun yang dihasilkan oleh Corynebacterium dapat berbahaya. Apa pertanyaan yang pas? Ini ada sebab akibat ini, ada sebab akibat. Ini menyebabkan jadi akibatnya ini. Jadi apa pertanyaannya? Corynebacterium berbahaya. Kenapa? Pertanyaannya apa tadi? Mengapa Corynebacterium berbahaya? Oh enggak, bukan. Ini enggak ada alasan. Bukan alasan, bukan tentang alasan. Ditambahin satu kata, menggunakan kata apa? Apa? Apa yang dihasilkan oleh apa? Bukan apa yang dihasilkan. Apa? Nggak ada apa dia. Racun yang dihasilkan oleh Corynebacterium dapat berbahaya apabila tersebar ke bagian tubuh yang lain. Jadi kan bisa gunakan pertanyaan apa yang terjadi ketika tubuh terkena Corynebacterium, atau apa akibat Corynebacterium. Ya. Apa yang dihasilkan oleh Corynebacterium? Enggak, di sini karena dia enggak menjelaskan yang dihasilkan apa, cuman racun yang dihasilkan dapat. Pernyataan yang pentingnya dapatnya itu loh. Jadi apa akibat atau apa yang terjadi, itu bisa. Oke, nomor 8. Lanjut, nomor 8. Apa yang terjadi di tengah-tengah? Nah, ulang nomor 8. Yang keras, suaranya enggak dengar. Yuk, nomor 8. Oke, penyajian informasi melalui bagan dan tabel dimaksudkan untuk apa? Ya, ini ada teori baru, ada pelajaran baru berhubungan dengan informasi, maka informasi dapat disajikan dalam dua bentuk.
Ya, yang pertama dalam bentuk bagan, yang kedua dalam bentuk tabel. Tujuannya apa? Tujuannya supaya informasi yang ditulis atau dibagikan itu menjadi lebih jelas terbaca. Ya, ditulis dulu, menuliskan informasi dalam bagan dan tabel. Tabel itu sendiri apa? Tabel itu sendiri adalah daftar yang berisi sejumlah data yang biasanya berupa kata-kata atau bilangan yang disusun secara urut dalam lajur dan derek tertentu. Sedangkan yang kedua namanya bagan, adalah alat visual yang membantu pembaca memahami secara cepat yang informasi yang disajikan. Nah, kedua tujuannya, bentuk penyajian data ini, tujuannya cuma satu, untuk memudahkan pembaca memahami informasi yang ingin disampaikan. Oke, sudah? Sudah apa belum? Ya, sudah semua? Ya, kembali lagi ke pertanyaan. Sudah tahu bedanya tabel sama bagan ya? Kalau kayak gini bentuknya ini namanya apa? Bagan.
Kalau kayak gini bentuknya namanya apa? Tabel, good ya. Jadi berbentuk lajur garis atau garis dan kolom seperti ini namanya tabel. Kalau berbentuk kotak-kotak seperti itu namanya bagan. Makanya bagan adalah alat visual yang membantu memahami secara cepat informasi yang disajikan dalam bentuk alat visual tadi kotak-kotak seperti itu. Kalau tabel adalah daftar yang berisi sejumlah data yang biasanya berupa kata atau bilangan yang urut dalam bentuk lajur dan deret. Oke, sekarang kembali lagi ke pertanyaan tadi. Jadi tujuannya apa? Penyajian informasi melalui bagan dan tabel dimaksudkan untuk apa? Ya, memudahkan pembaca ya memahami informasi yang tulis atau yang disampaikan ya. Lanjut berikutnya. Nomor selanjutnya, siapa ini namanya? Isak. Ya, masih ada lanjutannya, bentar. Yuk, lanjut. Dengan ada gejala serta penyebabnya penyakit sinusitis dicegah dengan cara menjaga daya tahan tubuh. Mengapa itu guru? Menghilangkan kebiasaan merokok dan banyak mengonsumsi berlebihan. Oke. Sinusitis merupakan pergerakan tekanan pada bagian atau apabila ada suatu sebab hidung dan sinus parasitis. Pada pertanyaan nomor 40, jawaban yang tersebut adalah apa yang dimaksud dengan sinusitis? Oke, boleh. Apa yang dimaksud dengan sinusitis ya? Lanjut nomor berikutnya. Daniel. Yuk, Daniel. Infeksi bakteri jamur virus menyebabkan kekebalan tubuh, flu, stres, kecanduan rokok, dan infeksi pada ini merupakan penyebab penyakit sinusitis. Ya, penyakit sinusitis ya. Penyakit sinusitis ini ada di hidung ya. Jadi rasanya itu biasanya sakit teman. Bukan hidung, di antara sini, antara hidung pipi. Oke, nomor 11. Lanjut, siapa ini namanya? Nia. Bacanya yang benar, bacanya yang benar. Di dalam penyakitnya cara lain menyebabkan saluran nafas napas ke bawah, nyeri bagian dada terpipis habis dekat, keluarnya lebih vokal hijau atau kuningan dengan aroma menyengat dan belum berubah jangan. Kalau saya dapat untuk
Hal yang jawaban tersebut adalah apa gejala sinusitis? Ya, apa gejala sinusitis? Boleh? Apa gejala sinusitis? Oke, lanjut berikutnya. Nomor 12. Joshua. Ayo, Joshua. 12. Penyakit dapat diidentifikasi dengan mengenali gejala serta penyebabnya. Kalimat pertanyaan yang tepat untuk kalimat jawaban tersebut adalah Ya, apa jawabannya? Penyakit ini dapat diantisipasi dengan mengenali gejala serta penyebabnya. Jadi, bagaimana penyakit ini dapat diantisipasi? ya, good. Bagaimana penyakit ini dapat diantisipasi? Oke, lanjut berikutnya. 13. Yuk, 13. Kalian. Sinusitis dapat dicegah dengan cara Tadi bacaan dengan cara apa? makan buah-buahan. Ya, makan buah-buahan. Ya, makan buah-buahan atau bukan, lebih tepatnya makan buah-buahan cuma salah satu contohnya, yaitu menjaga daya tahan tubuh, ya, menjaga daya tahan tubuh dengan tidak merokok, makan buah-buahan, ya, itu contohnya. Menjaga daya tahan tubuh. Oke, nomor 14. Nomor 14. Daftar yang berisi 5 data yang bisa saja berupa kata-kata atau bilangan yang disusun secara dalam bentuk dan deret tertentu dengan garis pembatas disebut tabel. Tabel, betul. Oke, tabel. Lanjut nomor 15, Daniel. Arti suara yang membantu pembaca memahami secara cepat informasi yang disajikan di satu bagan. Oke, good. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Apa itu? Antisipasi. Apa pertanyaannya? Antisipasi. Oke, antisipasi. Antisipasi itu sebetulnya sama artinya dengan dicegah. Kita lihat kamusnya ya. Mana tuh kamus? Oh iya, kamusnya di sebelah. Diantisipasi berasal dari kata antisipasi. Kata dasarnya antisipasi. Nah ya. Oke, antisipasi itu berasal dari kata diantisipasi berasal dari kata antisipasi, artinya
Ini nih. Jadi perhitungan tentang hal-hal yang akan atau belum terjadi, ya, atau mencegah sebelum terjadi, itu namanya antisipasi. Mencegah sebelum terjadi. Jadi misalnya, wah ini kayaknya sekarang ada corona gitu ya, makin lama makin naik. Mengantisipasi supaya corona tidak makin naik. Nah itu namanya berarti diantisipasi. Mencegah supaya corona tidak makin menyebar, supaya corona cepat selesai, antisipasi. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Halo? Oh, udah ngantuk jam segini kok udah buka mulut lebar banget itu si Daniel. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak, hah? Kenapa? Oke, kalau tidak ada, lihat pertanyaan berikutnya lagi ya. Saya akan tanya dengan cepat. Bagaimanakah cara untuk menangkap informasi dari suatu teks? Menurut kamu, bagaimana cara menangkap informasi? Menangkap itu artinya mendapatkan informasi dari suatu teks. Gimana caranya? Dengar dari Oh, ngapain mendengar informasinya ada di dalam bentuk teks? Berarti diapain? Hah? Membaca teks dengan apa? Ya, membaca teks dengan cermat atau dengan teliti atau dengan seksama ya. Kemudian juga yang kedua adalah membuat pertanyaan dari teks tersebut. Ya, jadi ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah membaca dengan teliti. Membaca dengan teliti atau cermat. Kemudian yang kedua, membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Makanya kita selalu berlatih untuk bertanya dengan menggunakan 5 pertanyaan, dengan menggunakan 5W1H. Ya. Oke. Berikutnya. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan informasi? Tadi kita catat, apa jawabannya? informasi adalah Ya, kabar mengenai suatu peristiwa atau kejadian ya. Berikutnya, nomor 3. Tuliskan macam-macam kata tanya dan kegunaannya masing-masing. Ayo, kata tanya ada apa saja? Apa? Itu untuk menanyakan apa? benda, Ya, menanyakan apa intinya? Cuma benda doang? arti, Menanyakan suatu kejadian atau arti atau peristiwa. Kemudian apa lagi? mengapa, Mengapa? Boleh. Mengapa itu menanyakan tentang apa? Alasan. Oke, berikutnya apa pertanyaannya? Siapa? Itu menanyakan apa? Orang. Nama orang. Kemudian apa lagi? Kapan? Menanyakan apa? Peristiwa. Oke. Kapan kok peristiwa? Waktu pada suatu peristiwa. Kemudian apa lagi? Di mana? Menanyakan apa? Tempat. Oke, berikutnya apa lagi? Bagaimana? Menanyakan apa? Hah? Cara. Oke, kemudian ada satu lagi. Tadi dipakai apa? Berapa? Menanyakan apa? Jumlah. Berapa itu kata tanya turunan dari kata apa ya. Jadi apa itu ada di bawahnya lagi ada namanya kata berapa ya. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata yang sama seperti bagaimana, how.
Makanya cuma 5W1H. Karena how itu bisa artinya bagaimana, how bisa artinya berapa. Berikutnya, nomor selanjutnya. Oke, tuliskan ciri-ciri informasi yang baik. Tadi kalau tidak salah sudah ditulis. Apa saja ciri-ciri informasi yang baik? Terbaru, apalagi? Sesuai kenyataan atau faktual, apalagi? Peristiwa. Hah? Apalagi? Hah? Apa? Tepat waktu. Lanjut, dua lagi, apalagi? Relevan, ya. Terus apalagi terakhir? Konsisten. Oke. Konsisten itu artinya tetap ya. Konsisten itu tidak berubah, informasinya itu jelas gitu ya. Kalau relevan itu artinya cocok sama pembacanya ya. Jangan informasi tentang misalnya informasi tentang belajar itu cocoknya untuk anak-anak misalnya. Lanjut, dengan cara apa sajakah informasi dapat disajikan? Ada dua cara, yaitu dengan cara apa? Ada dua cara. Ya, itu cuma salah satunya. Informasi dapat disajikan dalam dua cara. Yang pertama adalah dalam bentuk satu adalah dalam bentuk teks. Yang kedua dalam bentuk tadi, yaitu dalam bentuk tabel dan bagan. Teks itu artinya bacaan. Ya, jadi ada dua cara menyajikan informasi. Yang pertama di dalam bentuk teks atau bacaan seperti yang kamu gunakan sekarang ini. Misalnya buku pena, misalnya buku, itu semua isinya informasi. Ya, itu dalam bentuk teks. Nah, tapi di dalam teks itu juga kadang-kadang ada gambar, ada bagan. Nah, itu yang disebut dalam bentuk bagan. Jadi bisa dalam dua bentuk. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan atau tidak? Halo? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, singkirkan semua catatan dan buku. Kemudian siapkan halaman kosong, kertas kosong. Banyak ya hari ini beberapa teorinya cukup banyak ya. Ada tentang informasi, ada ciri-ciri informasi yang baik, ada tentang bagaimana cara menyampaikan informasi, kemudian ada tentang informasi itu apa saja. Ya, dan bagaimana cara mendapatkan informasi. Ayo cepat dibereskan itu. Mejanya bergeser itu, yang mejanya Nia. Lagi, geser lagi. Itu terlalu dekat. Oke. Ada 10 nomor, dikerjakan dengan baik-baik. Ya, cukup jawabannya saja. Dijawab dengan jelas, tepat.
dan teliti.